Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denny Handayani di channel MATLAB. Video kali ini kita akan belajar salah satu materi matematika peminatan kelas 12, yaitu limit tak hingga fungsi aljabar. Pada video ini saya akan membahas penyelesaian soal-soal limit tak hingga fungsi aljabar dengan cara yang umum dan juga dengan cara yang mudah. Pada video ini akan ada 13 contoh soal yang akan saya bahas. Soal yang saya bahas itu bentuknya beragam dan sering keluar di ujian-ujian, termasuk seleksi PTN. Jadi pastikan teman-teman menyimak semua pembahasannya dan catat jika ada yang penting. Oke, sekarang kita bahas limit tak hingga fungsi aljabar bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama bentuknya berupa pecahan ya. Ada pembilang, ada penyebut. Atau seperti ini. Limit X mendekati tak hingga fx per gx. Cara standar menyelesaikan soal kayak gini adalah teman-teman bagi setiap suku dari pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi atau pangkat terbesarnya. Ya, langsung aja kita bahas soal nomor 1 ini. Limit X mendekati tak hingga. Nah, teman-teman lihat pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Itu di sini pangkat terbesarnya adalah X pangkat 3. Ya. Penyebutnya juga sama, X pangkat 3. Jadi, setiap suku dari pembilang dan penyebut itu kita bagi dengan X pangkat 3. Oke? Jadi di sini 4X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 3. Kemudian dikurangi 2x kuadrat sama, pokoknya semuanya sama, kita bagi dengan x pangkat 3. Kemudian ditambah 3 kita bagi dengan x pangkat 3 per ini 2x pangkat 3 kita bagi dengan x pangkat 3 juga. Kemudian dikurangi 4x kita bagi dengan x pangkat 3. Kemudian ditambah 1 kita bagi dengan x pangkat 3. Oke. Nah, maka hasilnya, nah ini kita sederhanakan dulu ya. Limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 itu 4. Kemudian dikurangi 2X kuadrat dibagi X pangkat 3 berarti 2 per X ya. Kemudian ditambah 3 per X pangkat 3. Nah, cara seperti ini lumayan agak lama ya, tapi nanti kita akan coba dengan cara yang jauh lebih cepat. Ini 2x pangkat 3 kita bagi dengan x pangkat 3 2. Kemudian dikurangi 4x per x pangkat 3 itu 4 per x kuadrat. Kemudian ditambah 1 per x pangkat 3. Nah, sekarang kita substitusi, setiap x nya kita ganti dengan tak hingga. Jadi, oh ya, kalau udah substitusi kita nggak usah nulis limit lagi ya. 4 dikurangi 2 per tak hingga ya. Kemudian ditambah 3 per x nya ganti dengan tak hingga per 2 dikurangi 4 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga. Nah, bilangan dibagi tak hingga itu hasilnya 0 ya. Jadi ini akan menjadi 4 dikurangi 0 ditambah 0. Kemudian per 2 dikurangi 0 ditambah 0. Maka jawabannya adalah 4 per 2 sama dengan 2. Panjang kan? Oke, nggak apa-apa, kita belajar aja. Nah, kita coba soal kedua. Pokoknya nanti akan ada cara yang jauh lebih gampang. Oke. Kita bahas dulu yang kedua. Limit X mendekati tak hingga. Di sini bagian atas pangkat terbesarnya itu X pangkat 2 dan bagian bawah pangkat terbesarnya adalah X pangkat 3. Jadi kita bagi dengan X pangkat 3 karena ini derajat tertingginya, pangkat terbesarnya. Ya. X kuadrat kita bagi dengan X pangkat 3 ditambah 2X kita bagi dengan X pangkat 3 dikurangi 4 per X pangkat 3 per 2X pangkat 3 kita bagi dengan X pangkat 3 ditambah 3X kita bagi dengan X pangkat 3 kemudian ditambah 1 dibagi X pangkat 3 juga. Kita sederhanakan. Limit X mendekati tak hingga X kuadrat dibagi X pangkat 3 itu 1 per X ya. Kemudian ditambah 2X dibagi X pangkat 3 berarti 2 per X kuadrat. Kemudian dikurangi 4 per X pangkat 3 per
2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 2, ditambah 3x per x pangkat 3 3 per x kuadrat, kemudian ditambah 1 per x pangkat 3. Berikutnya kita substitusi, ganti x-nya dengan tah hingga. Ini akan menjadi 1 per tah hingga ditambah 2 per tah hingga dikurangi 4 per tah hingga. Kemudian 2 ditambah 3 per tah hingga, kemudian ditambah 1 per tah hingga. Bilangan dibagi tah hingga itu hasilnya 0. 0 ditambah 0 dikurangi 0 per 2 tambah 0 tambah 0. Jadi jawabannya adalah 0 per 2. Hasilnya adalah 0. Oke. Nah, yang ketiga juga sama. Limit x mendekati tah hingga. Di sini mendekati tah hingga ya. Mendekati tah hingga, di sini pangkat tertingginya berapa? Pangkat x pangkat 3. Yang bawah kan x pangkat 2 lebih kecil. Nah, kita bagi dengan x pangkat 3 juga. 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3, kemudian dikurangi 4x per x pangkat 3, kemudian ditambah 1 per x pangkat 3, dibagi 2x kuadrat, kita bagi dengan x pangkat 3, kemudian ditambah 3x dibagi x pangkat 3, dikurangi 5 per x pangkat 3, sama dengan limit x mendekati tah hingga. 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu hasilnya 3, dikurangi 4x dibagi x pangkat 3, 4 per x kuadrat, ditambah 1 per x pangkat 3, kemudian kita bagi 2x kuadrat dibagi x pangkat 3 itu 2 per x ya. Kemudian ditambah 3x dibagi x pangkat 3, 3 per x kuadrat, kemudian dikurangi 5 per x pangkat 3, sama dengan kita ganti x-nya dengan tah hingga. Ini menjadi 3 dikurangi 4 per tah hingga ditambah 1 per tah hingga. Bawahnya 2 per tah hingga ditambah 3 per tah hingga dikurangi 5 per tah hingga. Bilangan dibagi tah hingga itu hasilnya 0. Berarti ini 3 min 0 tambah 0 per 0 tambah 0 kurangi 0. 3 per 0. Tidak terdefinisi atau tah hingga. Oke. Nah, seperti ini. Cara ini emang cukup lama. Nah, sekarang kita akan mencoba cara yang jauh lebih cepat. Dari sini teman-teman perhatikan ya. Ketika pangkatnya sama, pembilang dan penyebut pangkatnya sama, sama-sama pangkat 3, maka jawabannya itu langsung aja koefisien dibagi koefisien. 4 dibagi 2, maka jawabannya adalah 2. Oke, ini cara mudahnya. Kemudian ketika pangkat yang atas dia lebih kecil dari pangkat yang bawah, maka jawabannya itu pasti 0. Nah, yang ketiga, ketika pangkat yang atas lebih besar dari pangkat yang bawah, maka jawabannya adalah tak hingga. Oke. Nah, secara umum formulanya dapat kita tulis seperti ini ya. Ketika n sama dengan m, ketika pangkatnya sama, teman-teman langsung aja bagi koefisien dengan koefisien. Seperti soal nomor 1 ini. Ini atasnya pangkat tertingginya 3, bawahnya pangkat tertinggi 3. Jadi langsung aja jawabannya adalah 4 dibagi 2. 4 per 2 sama dengan 2. Berdasarkan yang pertama ini. Kemudian ketika n kurang dari m atau pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang bawah, maka jawabannya itu pasti 0. Seperti contoh yang kedua ini. Pangkat yang atas tertingginya 2, pangkat yang bawah tertingginya pangkat 3. Maka ini jawabannya udah pasti 0. Kemudian yang ketiga, ketika n lebih dari m, ketika pangkat yang atas lebih besar dari pangkat yang bawah, maka jawabannya adalah tak hingga. Seperti soal ketiga ini, pangkat yang bawah 2 lebih kecil, pangkat atas itu 3 lebih besar. Jadi ini jawabannya udah pasti tak hingga. Simpel ya. Nanti akan ada beberapa soal dengan bentuk yang berbeda yang akan kita bahas agar teman-teman lebih paham. Oke, sekarang kita bahas bentuk kedua, limit tak hingga fungsi aljabar. Di sini bentuk kedua itu bentuknya seperti ini, ya. Akar dikurangi akar. Di sini ada satu contoh soal yang akan kita selesaikan. Kita coba selesaikan dengan cara umum atau cara yang standar. Caranya adalah teman-teman kali dengan bentuk sekawannya, oke? Bentuk sekawan dari pengurangan berarti penjumlahan. Kita kali dengan bentuk sekawannya, akar
X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1, karena di sini pengurangan, kita kali dengan penjumlahan. Akar X kuadrat tambah 5X min 3. X kuadrat tambah 5X min 3. Bagian bawahnya sama. X kuadrat tambah 2X min 1 ditambah akar X kuadrat tambah 5X min 3. Sama dengan, nah bagian atas ini kita kalikan. Ingat pola aljabar A min B, kalau kita kali dengan A plus B itu sama aja dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah yang ini juga sama ya. A min B kali A plus B itu sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi bagian ini kita kuadratkan, berarti akarnya kan hilang, ya enggak? X kuadrat, oh ya limitnya kita tulis ya. Limit X mendekati tak hingga, ini kita kalikan menjadi X kuadrat tambah 2X min 1 dikurangi X kuadrat tambah 5X min 3. Per bawahnya berarti masih yang ini ya. Akar X kuadrat tambah 2X min 1 ditambah akar X kuadrat tambah 5X dikurangi 3. Sama dengan limit X mendekati tak hingga, X kuadrat kita kurangi dengan X kuadrat 0 atau habis. Kemudian 2X dikurangi 5X min 3X, 1 dikurangi negatif 3. Oh ya, negatif 1 dikurangi negatif 3 itu plus 2. Bawahnya akar X kuadrat ditambah 2X min 1 ditambah akar X kuadrat tambah 5X min 3. Oke. Nah sekarang kita bagi dengan pangkat tertinggi ya. Di sini X kuadrat pangkat tertinggi, tapi kan di dalam akar. Ingat, akar X kuadrat itu kan sama dengan X. Berarti bagian yang di luar akar kita bagi dengan X, yang di dalam akar kita bagi dengan X kuadrat. Limit X mendekati tak hingga, negatif 3X kita bagi X ditambah 2 kita bagi X. Kemudian yang di dalam akarnya sama, X kuadrat kita bagi dengan X kuadrat, kemudian ditambah 2X kita bagi dengan X kuadrat. Pokoknya yang di dalam akar kita bagi dengan X kuadrat, dikurangi 1 per X kuadrat, ditambah ini X kuadrat dibagi X kuadrat, ditambah 5X dibagi X kuadrat, dikurangi 3 dibagi X kuadrat. Nah sekarang kita substitusi nilainya ya. Atau ini bisa disederhanakan dulu. Negatif 3X dibagi X, ini masih limit X mendekati tak hingga. Negatif 3X dibagi X itu negatif 3 ditambah 2 per X per akar X kuadrat dibagi X kuadrat itu 1 ditambah 2X dibagi X kuadrat 2 per X, kemudian dikurangi 1 per X kuadrat, ditambah akar X kuadrat dibagi X kuadrat itu 1 ditambah 5X dibagi X kuadrat 5 per X, kemudian dikurangi 3 per X kuadrat. Oke. Nah sama dengan kita ke sebelah sini aja ya. Sama dengan sekarang kita substitusi, ganti X-nya dengan tak hingga menjadi negatif 3 tambah ini 2 per X menjadi 2 per tak hingga, kemudian dibagi akar 1 ditambah 2 per tak hingga dikurangi 1 per tak hingga, kemudian ditambah akar 1 ditambah 2 per tak hingga, kemudian dikurangi 3 per tak hingga. Sama dengan negatif 3 ditambah 2 per tak hingga itu 0 per akar 1 tambah 0 dikurangi 0 ditambah akar 1 tambah 0 dikurangi 0. Sama dengan negatif 3 per akar 1 tambah akar 1. Sama dengan negatif 3 per 2 akar 1. Negatif 3 per 2 ya. Jawabannya negatif 3 per 2. Ini caranya sangat panjang ya.
Nah, sekarang kita coba bahas dengan cara yang jauh lebih mudah. Oke, untuk bentuk kedua, di sini ada cara yang jauh lebih mudah dari cara yang barusan kita coba. Nah, di sini yang menentukan adalah koefisien dari x kuadratnya. Jadi teman-teman lihat A dan P-nya ya. Ketika koefisien yang pertama, yang kiri lebih besar dari yang kanan, atau A lebih besar dari P, maka jawabannya itu pasti positif tahingga. Ketika koefisiennya sama, A sama dengan P, maka teman-teman gunakan rumus ini. B min Q per 2 akar A. B itu koefisien X yang kiri dan Q itu koefisien X yang kanan ya. B min Q per 2 akar A. Kemudian ketika koefisien yang kiri itu lebih kecil dari koefisien yang kanan, maka jawabannya adalah negatif tahingga. Oke. Nah, coba lihat yang ini. Ini koefisiennya itu sama kan? Ini 1, ini 1, maka kita gunakan yang tengah. Maka jawabannya berapa? B min Q. B-nya itu 2, Q-nya 5. Jadi 2 dikurangi 5 per 2 akar A. A-nya di sini 1. Jadi jawabannya berapa? 2 dikurangi 5, negatif 3 per 2 kali akar 1. Akar 1 kan 1, 2 kali 1, 2. Maka jawabannya negatif 3 per 2, sama dengan yang tadi kita coba. Oke, mau lebih jelas kita coba lagi soal berikut. Oke, kita coba jawab soal yang ini ya. Soal yang pertama, limit x mendekati tahingga dari akar 4x kuadrat tambah 2x tambah 1 min 4x kuadrat min 4x tambah 5. Di sini teman-teman lihat koefisien kiri 4, koefisien kanan 4. Jadi koefisiennya sama, kita gunakan yang tengah ya. B min Q, B-nya itu 2, Q-nya negatif 4. Jadi 2 dikurangi negatif 4 per 2 akar A. Di sini A-nya itu 4. Sama dengan 2 dikurangi negatif 4 itu 6 per 2 kali akar 4 itu 2. Jadi jawabannya adalah 6 per 4, atau kita sederhanakan 3 per 2. Simpel kan? Nah, yang kedua, koefisien kiri 4, koefisien kanan 2. Jadi kiri lebih besar dari kanan. Maka yang ini kan, jawabannya gak usah kita hitung lagi. Ini pasti positif tahingga. Kemudian soal yang ketiga, koefisien kiri 3, koefisien kanan 4. Jadi kiri lebih kecil dari kanan. Maka jawabannya adalah negatif tahingga. Oke, itulah dua bentuk limit tahingga fungsi aljabar. Sekarang kita coba beberapa bentuk soal yang berbeda ya. Oke, kita bahas contoh pertama. Limit x mendekati tahingga dari x pangkat 3 min x tambah 1 per 3x pangkat 3 ditambah 2. Yang atas pangkat tertingginya 3, yang bawah pangkat tertingginya 3. Jadi kalau pangkat tertingginya sama, langsung aja koefisien dibagi koefisien ya. Di sini koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 3. Jadi jawaban udah pasti 1 per 3. Pokoknya kalau pangkatnya sama, koefisien dibagi koefisien. Jawabannya 1 per 3. B. Soal kedua, limit x mendekati tahingga dari 5x kuadrat min 4x tambah 1 per 4x kuadrat dikurangi 5x tambah 1. Yang atas pangkat tertinggi 2, yang bawah pangkat tertingginya 2. Pangkatnya sama. Jadi kalau pangkatnya sama, kita langsung aja bagi koefisien dengan koefisien. Jadi jawabannya adalah 5, kita bagi dengan 4. Jawabannya 5 per 4. D. Oke, kita bahas contoh ketiga. Limit x mendekati tahingga dari 3x tambah 5 per 4x kuadrat dikurangi 3x tambah 1. Pokoknya bentuk kayak gini, teman-teman cukup lihat pangkat tertingginya aja ya. Pangkat tertinggi dari bagian atas ini pangkat 1, dan yang bawahnya ini pangkat 2 ya. Nah, yang pangkatnya lebih kecil, kalau kita substitusi x mendekati tahingga, kita ganti x-nya dengan tahingga, dia hasilnya nanti akan 0 ya. Setelah kita bagi dengan pangkat tertinggi, kita substitusi, hasilnya akan menjadi 0. Jadi pangkat terkecil itu nanti hasilnya akan menjadi 0. Ini pangkatnya 1 lebih kecil, dia akan menjadi 0. Kemudian 4x kuadrat, dia akan menjadi 4. Itu 0 per 4 itu hasilnya 0. Atau cara lain, ketika pangkat atas lebih kecil dari pangkat bawah, itu jawabannya udah pasti 0 ya. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke contoh keempat. Limit x mendekati tahingga dari 3x kuadrat min 5x tambah 1 per 4x tambah 1. Di sini pangkat yang atas tertingginya 2, pangkat yang bawah tertingginya pangkat 1.
Yang bawah lebih kecil dari yang atas, maka jawabannya ini pasti positif tak hingga. Jawabannya adalah E. Atau boleh juga teman-teman caranya gini. Di sini pangkat tertinggi tulis lagi koefisiennya. Yang pangkat lebih kecil kita ganti dengan 0. Jadi 3/0 itu tak hingga. Oke, sekarang kita bahas contoh kelima. Limit X mendekati tak hingga dari 3 tambah 5X kali 4 min X per 1 tambah X kali 2 min X. Ingat, yang menentukan jawaban adalah pangkat tertinggi. Dari bagian sini, pangkat tertingginya adalah 5X. Bagian sini, negatif X. Dari sini, positif X. Di sini, negatif X. Jadi kita ambil yang bagian itu aja ya. Kita tulis lagi, limit X mendekati tak hingga, berarti 5X abaikan, pokoknya selain pangkat tertinggi kita abaikan aja, kali di sini negatif X per positif X, di sini negatif X, sama dengan limit X mendekati tak hingga 5X kali negatif X, negatif 5X kuadrat, kita bagi dengan X kali negatif X, negatif X kuadrat. Nah, ini kan pangkatnya sama ya, setelah kita kalikan pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama berarti koefisien dibagi koefisien. Negatif 5 kita bagi dengan ini koefisiennya negatif 1. Jadi jawabannya adalah positif 5. D. Oke, kita lanjut ke contoh ke-6. Limit X mendekati tak hingga dari 2X tambah 3 per 3X tambah akar X kuadrat tambah 2X. Ingat, kita ambil pangkat tertinggi saja ya. Abaikan yang lainnya. Jadi ini kita tulis aja limit X mendekati tak hingga 2X tambah 3. Berarti pangkat tertinggi kan ini X pangkat 1. Di sini kan gak ada X-nya. Jadi kita ambil 2X-nya saja. Per ini 3X. Kemudian ditambah akar X kuadrat tambah 2X. Kita ambil yang X kuadratnya saja. X kuadrat. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 2X per 3X ditambah akar dari X kuadrat itu X ya. Limit X mendekati tak hingga dari 2X per 3X tambah X 4X ya. Nah, di sini sama-sama pangkat 1. Kalau pangkatnya sama berarti koefisien dibagi koefisien 2/4. Atau kita sederhanakan 1/2. Jawabannya setengah. B. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh ke-7. Limit X mendekati tak hingga dari 1 min 2X pangkat 3 per X tambah 3 kali 3X tambah 2 dipangkatkan 2. Oke, lagi-lagi kita ambil pangkat tertinggi. Pokoknya kuncinya itu. Limit X mendekati tak hingga, di sini 1 dikurangi 2X, berarti pangkat tertinggi kan negatif 2X kan. Ini pangkatnya 1. Jadi kita ambil yang itu aja, min 2X dipangkatkan 3 per ini kita ambil X-nya saja. Pokoknya ke belakangnya ini kita kita abaikan aja. X. Nah, ini pangkat tertinggi ya jelas 3X. 3X kita kuadratkan, oke? Sama dengan limit X mendekati tak hingga negatif 2 pangkat 3 kan negatif 8 ya. X pangkat 3 per X kali, nah ini 3 dikuadratkan 9, X dikuadratkan X kuadrat. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari negatif 8X pangkat 3 per X kali 9X kuadrat. 9X pangkat 3. Nah, pangkatnya kan sama-sama pangkat 3, berarti hasilnya adalah koefisien dibagi koefisien. Negatif 8 kita bagi dengan 9. Negatif 8/9. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita bahas contoh soal ke-8. Limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat min 3X tambah 2 dikurangi akar 3X kuadrat tambah 2X tambah 1. Soal sejenis ini teman-teman lihat koefisien dari X kuadratnya. Di sini koefisiennya itu 4. Di sini koefisiennya 3. Kalau yang kiri lebih besar dari yang kanan, maka jawabannya itu pasti positif tak hingga. Jadi jawabannya jelas E. Gak usah kita hitung lagi. Oke, kita lanjut ke contoh ke-9. Limit X mendekati tak hingga dari akar
4x kuadrat tambah 5x min 3 dikurangi akar 4x kuadrat min 3x tambah 1. Di kiri koefisien x kuadratnya itu 4, di kanan koefisien x kuadratnya juga 4. Nah, kalau koefisiennya sama, maka jawabannya apa? B min Q per 2 akar A. Jawabannya ini. Nah, kita tentukan mana A, B, C-nya. Harus tahu ya. Ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Oke. Nah, jadi B min Q, B-nya itu 5 dikurangi Q. Q itu negatif 3 ya. Dikurangi negatif 3 per 2 akar A. Di sini A-nya itu 4. Sama dengan 5 dikurangi negatif 3 kan 8. Per 2 kali akar 4, 2. Berarti 8 per 2 kali 2, 4. 8 dibagi 4, 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut contoh ke-10. Limit x mendekati tak hingga dari x ditambah 5 dikurangi akar x kuadrat min 2x dikurangi 9. Nah, cara mudahnya bentuk kayak gini kita munculkan bentuk akar di sini ya. Jadi bentuknya menjadi akar dikurangi akar. Caranya ini teman-teman tambahin akar. Nah, tapi dikuadratkan gitu. Isinya dikuadratkan kemudian kita akarkan sehingga menjadi limit x mendekati tak hingga ya. X tambah 5 kita kuadratkan kemudian diakarkan. X tambah 5 kuadrat, ingat A tambah B kalau dikuadratkan menjadi A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, gitu kan. Jadi X tambah 5 kalau kita kuadratkan menjadi X kuadrat ditambah 2 kali 5 kali X 10X, kemudian ditambah 5 dikuadratkan 25. Kemudian dikurangi akar X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 9. Sama dengan, nah lihat ini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1. Kalau koefisiennya sama, berarti kan jawabannya jelas B min Q per 2 akar A yang tadi. Di sini B-nya itu 10 dikurangi Q, Q-nya negatif 2 per 2 akar A-nya 1 gitu. 10 dikurangi negatif 2, 12 per 2 kali akar 1 kan 1. 2 kali 1, 2. Jadi jawabannya adalah 12 per 2 atau 6. E. Oke, sekarang kita lanjut contoh ke-11. Limit x mendekati tak hingga dari akar 4x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 10 dikurangi 2x tambah 5. Oke, di sebelah kanan kita munculkan bentuk akar ya. Nah, kita ambil bagian ini aja teman-teman. Kuadrat atau mau keseluruhan juga boleh. Tapi lebih simpel kita ambil yang sebelah sini aja. Ini kita kuadratkan kemudian kita akarkan, yang 5-nya biarkan. Ya, sehingga bentuknya akan menjadi limit x mendekati tak hingga dari akar 4x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 10 dikurangi akar yang sebelah sini 2x dikuadratkan 4x kuadrat. Kemudian ditambah 5. Nah, kita fokus penyelesaiannya ke sebelah sini, bagian ini. Ini koefisiennya 4, ini koefisiennya 4. Berarti kan B min Q per 2 akar A yang tadi kan. Oke, jadi jawabannya adalah di sini B-nya itu negatif 2 dikurangi Q-nya di bagian akar sebelah sini. Q-nya itu nggak ada, 0 berarti. Per 2 akar A-nya itu 4, kemudian hasilnya ditambah bagian sini yang di luar akar, ditambah 5. Sama dengan negatif 2 dikurangi 0, negatif 2 per 2 kali akar 4 itu 2 ya, 2 kali 2, 4, kemudian ditambah 5. Sama dengan negatif 2 per 4 itu kita sederhanakan negatif setengah ditambah 5. Berarti jawabannya adalah 4 setengah atau 9 per 2 ya. Jawabannya adalah E. Nah, atau cara lain teman-teman bisa mengubah bentuk akar keseluruhan di sebelah sini. Tapi kalau mau mengubah, ingat di sini kurang, ini harus diubah dulu. Ini tandanya bukan tambah, dia kurang karena kita pakai kurung dulu kan. Min dia jadi plus. Kemudian kita akarkan, kita kuadratkan. Boleh juga kayak gini. Nah, kalau pakai cara gitu, kita coba ya. 2x min 5 kita kuadratkan.
akar 2x dikuadratkan 4x kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali 5 20x, kemudian ditambah 25. Nah, ini kita mengubah keseluruhan. Maka jawabannya berapa? B min Q, min 2 dikurangi min 20 per 2 akar 4 sama dengan ini negatif 2 dikurangi negatif 20 itu 18 per 2 kali akar 4 itu 2, 2 kali 2 4, kita sederhanakan 9 per 2. Jawabannya sama ya. Nah, gimana teman-teman, gampangnya yang mana ya? Kalau saya pribadi mendingan cara yang pertama, kita mengubah bentuk akar bagian depannya saja. Oke, sekarang kita bahas contoh soal ke-12. Limit x mendekati t hingga dari akar 4x min 3 kali akar 4x min 1 dikurangi akar 4x plus 2. Nah, ini sebelum kita selesaikan, kita kalikan dulu ya. Akar ini kita kalikan ke bagian sini, kemudian kita kalikan juga ke bagian sini, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Limit x mendekati t hingga 4x min 3 kita kalikan dengan 4x min 1. Akar 4x min 3 kita kalikan dengan 4x min 1, kemudian dikurangi akar. Nah, ini juga sama, pokoknya kita kalikan ke sini, kita kalikan ke sini juga ya. 4x min 3 kita kalikan dengan 4x plus 2. Oke. Limit x mendekati t hingga, ini kita kalikan dulu ya. Akar 4x kali 4x 16x kuadrat, 4x kali min 1 min 4x, negatif 3 kali 4x negatif 12x, negatif 3 kali negatif 1 plus 3 dikurangi akar, ini sama kita kalikan. 4x kali 4x 16x kuadrat, 4x kali 2 plus 8x, negatif 3 kali 4x negatif 12x, kemudian negatif 3 kali 2 negatif 6. Limit x mendekati t hingga dari, kita sederhanakan dulu, 16x kuadrat negatif 4x dikurangi 12x, negatif 16x, kemudian tambah 3 dikurangi akar 16x kuadrat, 8x dikurangi 12x negatif 4x dikurangi 6. Nah, lihat koefisien dari x kuadrat sama-sama 16. Kita pakai rumus yang tadi, B min Q per 2 akar A. Di sini B-nya negatif 16 min Q, Q-nya negatif 4 per 2 akar A-nya 16 ya. Negatif 16 dikurangi negatif 4 itu negatif 12 per 2 kali akar 16 kan 4, 2 kali 4 8, sama dengan negatif 3 per 2 ya. Negatif 3 per 2 jawabannya E. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, soal ke-13. Di sini ada 3 akar yang kita operasikan. Nah, di sini operasinya dua-duanya kurang, tapi mungkin aja teman-teman menemukan bentuknya di sini tambah, di sini kurang, atau sebaliknya di sini kurang, di sini tambah. Nah, cara yang termudah adalah kita mengganti bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c, kita ganti menjadi b per 2 akar a. Ganti aja menjadi seperti ini. Nah, contohnya di sini b-nya berapa? 12 per 2 akar a-nya 4. Kemudian operasinya di sini kurang, berarti kita kurangi. Di sini b-nya itu 1 per 2 akar a-nya 1 ya. Kemudian kurangi lagi, b-nya itu negatif 1 per 2 akar a-nya 1 sama dengan 12 per akar 4 itu kan 2 kali 2 4. Kemudian dikurangi akar 1 itu 1 kali 2 2 menjadi ini 1 per 2 ya. Dikurangi negatif berarti jadi tambah kan. 1 per akar 1 itu 1 kali 2 2 ya. Nah, bagian sini
Negatif setengah ditambah setengah kan habis 0 kan. 12 dibagi 4 itu hasilnya 3. Jadi jawabannya adalah B, 3. Oke, itulah 13 contoh soal dengan bentuk yang berbeda-beda. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.